Halo semua, perkenalkan saya Asep Putra, Licensed Promoter Stephen Brain Palembang. Kali ini kita akan membahas mesin kecerdasan Feeling Introvert. Feeling Introvert adalah jenis kepribadian yang berbasiskan kecerdasan emosi atau perasaan yang proses kerjanya dikemudikan dari dalam dirinya menuju keluar dirinya. Sistem operasi pada tipe Feeling Introvert berada di belahan otak bagian bawah di sebelah kanan, atau yang biasa disebut sebagai limbik kanan. Pada limbik kanan tersebut, yang menjadi kemudi kecerdasan dari tipe ini berada di lapisan putih yang letaknya di bagian dalam. Limbik kanan putih itulah yang menjadi sistem operasi tipe Feeling Introvert. Lapisan yang berwarna putih memiliki tekstur otak yang lebih padat karena mengandung sel otak lebih banyak. Kerapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan lapisan bagian luar tersebut membuat kemudi kecerdasan bergerak dari dalam keluar. Hal ini menyebabkan tuan yang punya badan menjadi seolah tidak berhenti untuk tebar pesona atau memancarkan karismanya sebagai pemimpin. Tipologi fisik. Mesin kecerdasan Feeling sesungguhnya identik dengan pernapasan. Tipe ini memiliki kapasitas pernapasan yang besar. Kapasitas pernapasan yang kuat tersebut disebabkan tipe Feeling memiliki mesin yang besar, yaitu berupa jantung dan paru-paru yang besar. Dengan mesin yang besar, tipe ini dapat memompa oksigen yang lebih banyak ke dalam darah. Terlebih lagi tipe Feeling dengan kemudi introvert. Tipe Feeling introvert ditunjang oleh ketersediaan baterai yang ada di dalam dirinya, sehingga menyebabkan tipe ini seperti memiliki kekuatan emosi yang lebih kuat. Bentuk fisik tipe Feeling secara umum disebut sebagai dysplastik karena mesin yang besar tersebut didukung oleh tulang yang kecil sehingga bawaannya terasa berat. Dengan mesin besar, maka bentuk badan dari Feeling introvert terlihat lebar dan tebal. Akibatnya bagian punggung dari tipe ini seperti lebih sulit digerakkan. Pada tipe Feeling yang memiliki baterai di dalam, maka daya pancar emosi tipe ini pun lebih kuat. Secara fisik tipe ini dapat menggunakan pernapasan dalam yang bersumber dari paru-parunya. Oleh karena itu, kekuatan pernapasan dari mesin yang besar tersebut dapat digunakan untuk jenis olahraga yang memerlukan stamina jarak jauh dan jangka panjang seperti lari maraton. Sifat khas. Jika menggunakan sudut pandang dunia psikologi atau aliran perilaku, kepribadian Feeling introvert mesti memiliki sifat perilaku khas yang dapat dibuktikan dan diukur yang berbeda dari 8 kepribadian yang lain. Terdapat 10 item yang bisa dibuktikan keberadaannya dan bisa diukur secara psikometrik, yakni idealistik, leader, kindful, reflektif, convincing, promotor, diplomatik, friendship appeal. Sebagai pribadi yang utuh, tipe Feeling memiliki sisi-sisi diametral sebagai berikut. Semangat tinggi, namun di balik itu ia ingin dimanja dan diperhatikan. Perkataannya halus dan lembut, namun terkadang bisa juga menyengat. Pemimpin yang berkarisma, namun kebiasaannya mudah tersinggung. Selain itu, tipe ini suka menolong, namun menghitung nilai balas budi. Komunikator yang mempengaruhi orang lain, namun komitmen terhadap ajarannya lemah. Mampu berempati, namun terkadang lamban beraksi. Oleh karena itu, tipe Feeling introvert perlu waspada dengan kelemahannya dan berusaha mengeksploitasi kelebihannya. Biasanya jika kelebihannya bergerak membaik, maka secara otomatis kelemahan dari tipe ini akan tertutup dengan sendirinya. Kelebihan kepribadian dari tipe Feeling memiliki ciri khas karena memiliki kemampuan emosi yang melebihi 8 jenis kepribadian yang lain. Kelebihan ini dapat disepadankan dengan kecerdasan emosi atau disebut EQ, Emotional Quotient. Dengan kekuatan pernapasan yang panjang, tipe ini memiliki potensi kekuatan mental yang lebih baik, mampu mendengar bahasa hati orang lain lebih lama. Tipe ini bahkan mampu menjaga perasaan dan berempati lebih baik dari orang lain. Selain itu, tipe Feeling umumnya seperti memiliki kadar cinta yang lebih banyak, baik untuk mencintai ataupun dicintai.
Pancaran kekuatan emosinya menjadikan tipe ini disukai oleh banyak orang atau populer. Kepopuleran dari tipe ini merupakan kelebihannya. Dalam hal pengelolaan keuangan, tipe feeling terlihat sangat bossy, seperti juragan. Ia mudah menolong orang lain dengan harapan itu akan memperkuat posisinya sebagai pemimpin. Chemistry. Jalan keberhasilan dari tipe feeling ini ditentukan oleh kemampuannya membuat platform untuk memperkuat pengaruh. Dengan platform itulah sosok tipe feeling akan memiliki posisi tawar yang tinggi. Penting untuk digarisbawahi bahwa platform yang dibentuk oleh tipe ini seringkali platform yang diikat secara emosional. Oleh karena itu, sejak awal, setup platform dari tipe feeling tersebut harus didesain secara masak-masak agar dapat mewadahi visi yang diperjuangkannya. Tentu saja platform ini akan mudah runtuh jika tidak diberi energi positif yang maksimal. Apalagi jika platform tersebut senantiasa berubah-ubah demi kepentingan pragmatis. Padahal membangun platform visioner itu memakan masa yang panjang. Meskipun tipe feeling memiliki chemistry cinta, ia mesti mengikat chemistry cinta itu dengan sesuatu yang berdampak jangka panjang. Dalam menggunakan kekuatan karismanya, tipe ini menebarkan pengaruh terutama dalam hal visi untuk mendapatkan cinta dari pengikutnya. Oleh karena itu, visi tersebut mesti diberi jiwa atau sentuhan emosi supaya lebih banyak orang yang terikat dengan kepemimpinannya. Peranan. Kecerdasan emosi dari tipe feeling menjadikannya matang secara emosional dan menjadi kaya hati sehingga mudah berbagi kasih sayang dengan orang lain. Faktor kekuatan emosional inilah yang membuat tipe ini merasa terpanggil untuk menjadi pemimpin. Dengan pancaran energi yang datang dari dalam untuk menyebarkan kekuatan emosi, tipe feeling introvert memang layak menjadi pemimpin. Jika tipe feeling dikemudikan dari dalam menjadi tipe feeling introvert, akan muncul sifat lebih percaya diri dan seolah bekal kekuatan emosinya tidak habis karena didorong dari dalam dirinya. Hal itu mengakibatkan tipe feeling introvert merasa nyaman menjalankan fungsi kepemimpinannya. Target dan harapan. Dengan model kepemimpinan, tipe feeling introvert yang karismatik dan terpancar dari dalam, keseharian dari tipe ini selalu menebarkan pesona. Ketika kepemimpinan tipe feeling introvert diterima oleh lingkungan sekitar, maka hal tersebut sesuai dengan pengharapannya. Aktualisasi diri dari tipe ini terjadi jika ia memiliki fungsi kepemimpinan. Bahkan jika tidak mendapatkannya, tipe ini akan terus mencari jalan untuk kemudian dikukuhkan sebagai pemimpin. Dengan model kepemimpinan inilah tipe feeling introvert menawarkan idealisme baru. Biasanya tipe feeling introvert memang merupakan seseorang ideolog yang memiliki pandangan visioner. Sumber ideologi tipe ini datang dari kematangan emosinya yang sejalan dengan jiwa perjuangannya. Kekuatan emosi dari tipe ini yaitu memahami kedalaman jiwa dari masyarakat yang perlu diperjuangkan oleh dirinya. Hal inilah yang membuat tipe feeling introvert menargetkan visi tertentu untuk diperjuangkan bersama. Salah satu jalan untuk memelihara pengaruh dari tipe feeling introvert ialah dengan berkontribusi pada pengikutnya. Sebagai konsekuensi dari kasih sayang kepada pengikutnya, tipe ini kerap kali mengulurkan tangannya untuk membantu pengikutnya. Arah merek. Kekuatan kepemimpinan dari tipe feeling introvert sekaligus menjadi merek bagi dirinya. Tipe ini diberi merek sebagai sosok yang memiliki kepemimpinan yang baik. Untuk memiliki merek seperti ini, tipe feeling introvert tidak harus secara formal memimpin suatu organisasi tertentu. Namun secara informal pun, merek kepemimpinan tersebut melekat pada dirinya. Jika tipe feeling introvert tidak memiliki merek kepemimpinan, maka ia seperti tercerabut dari akar. Hal ini dapat diartikan bahwa sumber kekuatan utama dari tipe ini dalam memancarkan emosi kasih sayang kepada masyarakatnya macet. Cara belajar. Proses belajar yang baik bagi tipe feeling introvert adalah menjadi pendengar yang baik, meskipun ia begitu tergoda untuk berbicara. Tipe feeling introvert suka ngomong dan menebar pesona dengan omongannya. Namun tipe ini akan belajar lebih banyak jika ia mendengar. Maka ketika hadir di dalam kelas, ia cukup berkonsentrasi mendengarkan penjelasan dari gurunya.
Jika perlu, penjelasan tersebut direkam dengan MP3 dan didengarkan berulang-ulang sampai tipe ini mendapatkan feel-nya. Bagi tipe feeling introvert memang sulit berkonsentrasi dalam durasi yang lama. Tipe ini sering terbawa pada suasana emosinya. Hasil rekaman yang didengarkan ulang itu membuat tipe ini mendapatkan gambaran secara keseluruhan. Pendek kata, tipe feeling pada umumnya memang harus belajar menggunakan telinganya. Motivasi belajar dari tipe feeling introvert akan naik seiring dengan mood. Namun begitu, jika tipe ini sedang mood, maka seperti tidak ada yang dapat menghentikannya. Jika sedang semangat akan terlihat sekali, namun jika sedang malas, maka tipe ini akan susah untuk memulai kembali. Oleh karena itu, perlu ditempelkan sentuhan emosi setiap kali tipe ini merasa sedang kehilangan mood. Motivasi yang naik turun tergantung kondisi emosi sesaat. Permainan perasaan untuk memelihara tingkat emosi dari tipe feeling memang membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Pilihan sekolah atau profesi untuk feeling introvert. Prioritas utama jika ingin memilih jurusan atau profesi untuk tipe feeling sebaiknya diarahkan pada satu di antara 4 pilihan industri berikut ini, yaitu politik, kepemerintahan, hukum, kesenian. Selanjutnya, pilihan lain dari jurusan atau profesi yang sesuai untuk tipe feeling introvert sebagai berikut. Psikolog, komunikasi, diplomat, humas, promotor, investor, negarawan, trainer, seniman, budayawan, hubungan internasional, salesman, motivator, psikiater, inspirator, ideolog, pengacara, atlet, dan lain-lain. Di masa depan, pilihan profesi akan semakin beragam. Namun jika ingin memilih jurusan atau profesi, patokannya bagi feeling introvert adalah mempertimbangkan 4 kata kuncinya, yaitu merasakan, pernapasan, memimpin, dan dicintai. Artinya, jurusan atau profesi yang dipilih oleh tipe ini perlu didominasi oleh unsur-unsur yang membutuhkan keterlibatan emosi, termasuk kemampuan berkomunikasi dari hati ke hati. Secara fisik memerlukan nafas yang panjang atau semangat yang tinggi sehingga bisa bekerja atau bertanding secara maraton, serta jurusan atau profesi yang melibatkan karisma kepemimpinan, serta dapat mengeluarkan jurus-jurus tebar pesona supaya tipe ini dicintai lebih banyak orang. Sekian, itulah tadi penjelasan untuk tipe mesin kecerdasan feeling introvert.